Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan, nama saya Dea Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2, pengambilan keputusan manajerial, studi keberlangsungan dan Go Green di Starbucks. Pada era sekarang, perkembangan bisnis berkembang begitu pesat. Mengembangkan ide dan kreativitas dalam menciptakan suatu strategi adalah tuntutan besar dalam mengembangkan sebuah perusahaan. Selain itu, konsumen sekarang ini juga mulai sadar akan pentingnya lingkungan yang lebih baik, terutama lingkungan alam sekitar. Kesadaran konsumen akan pentingnya pelestarian lingkungan semakin meningkat dengan dicetuskannya kekhawatiran akan terjadi bencana lingkungan hidup yang mengancam. Bukan hanya kesehatan, namun juga kelangsungan hidup manusia dan keturunannya. Perkembangan bisnis saat ini sangat cepat, dan perusahaan perlu mengembangkan strategi yang kreatif untuk menghadapinya. Kesadaran konsumen terhadap lingkungan juga semakin meningkat, sehingga mereka cenderung memilih produk yang ramah lingkungan. Fenomena ini dikenal sebagai green consumerism. Green marketing lingkungan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Contoh perusahaan yang menerapkan green marketing adalah Starbucks. Starbucks adalah perusahaan kopi dan kedai kopi yang berasal dari Amerika Serikat. Mereka telah melakukan berbagai upaya yang menjadi perusahaan ramah lingkungan. Beberapa langkah yang mereka ambil antara lain menyumbangkan sisa kopi giling sebagai pupuk kompos, menghemat energi dan air, menggunakan kertas daur ulang dalam cangkir mereka, dan menggunakan bahan baku organik dalam minuman mereka. Starbucks juga menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Perusahaan ini telah berkembang di kota Semarang sejak tahun 2010. Ada salah satu contoh Starbucks ramah lingkungan. Yang pertama, aksi sumbangan kopi giling untuk dijadikan pupuk kompos. Yang kedua, dalam upaya penghematan terhadap energi dan air, Starbucks selalu mengecek semua pipa agar tidak ada kebocoran dan menyaring air yang telah digunakan untuk digunakan kembali pada toilet maupun untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, penggunaan energi dikurangi dengan membangun gedung yang lebih efisien dan penggunaan alat-alat juga efisien energi. Yang keempat, Starbucks juga mulai menggunakan 10% daun urang di cangkir mereka pada tahun 2004, yang kemudian diklaim sebagai perusahaan yang pertama kali memakai produk daur ulang yang sentuhannya langsung dengan makanan atau minuman. Starbucks adalah produk yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen dalam tidak melanggar aturan-aturan tentang lingkungan. Segala jenis minuman yang ditawarkan oleh Starbucks menggunakan cup yang ramah lingkungan. Produk minuman menggunakan bahan baku organik seperti biji kopi, daun teh, coklat, dan susu. Mengganti gelas kertas menjadi gelas plastik berbahan polypropylene. Kemasan produk minuman menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya simbol kemasan minuman yang digunakan food grade, adanya simbol di bawah tumbler. Di sini ada pohon keputusan perusahaan Starbucks yang menerapkan Go Green dan yang tidak menerapkan Go Green. Ada hal positif dan negatif. Menerapkan Go Green, hal positifnya di sini ada mengurangi penggunaan plastik, menciptakan citra perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, limbah lingkungan, penciptaan lingkungan hidup dan mencegah erosi dan banjir. Negatif di sini ada biaya yang awal lebih tinggi, tantangan implementasi, mungkin adanya perubahan dalam rantai pasok. Bagi Starbucks yang tidak menerapkan Go Green, di sini ada hal positifnya juga. Yang pertama ada mengurangi biaya operasional awal, yang kedua menghemat waktu implementasi, yang ketiga menghindari perubahan dalam model bisnis yang sudah ada. Untuk hal negatifnya di sini, yang pertama ada menghadapi tekanan dari pelanggan, yang kedua stakeholders yang semakin peduli terhadap lingkungan, yang terakhir serta dapat meraih dan memanfaatkan jangka panjang yang lebih rendah dalam hal efisien dan berkelanjutan. Pohon keputusan berlangsung Go Green dalam perusahaan seperti Starbucks mencakup beberapa cabang keputusan. Pertama, perusahaan perlu mengevaluasi sumber daya yang diperlukan untuk transisi ke praktik ramah lingkungan, termasuk biaya investasi dan potensi efisien. Selanjutnya, Starbucks harus mempertimbangkan dampak positif pada citra merek, meningkatkan daya tarik pelanggan yang peduli terhadap lingkungan.
Selain itu, Starbucks juga harus memperhitungkan aspek peraturan dan kepatuhan terkait praktik go green di lokasi bisnisnya. Keputusan untuk berinvestasi dalam teknologi dan inovasi yang mendukung keberlanjutan menjadi bagian penting dalam pohon keputusan ini. Semua pertimbangan tersebut harus diimbangi dengan analisis risiko, termasuk kemungkinan perubahan dalam rantai pasok, respon pasar, dan potensi dampak Starbucks melibatkan evaluasi seluruh untuk memastikan keputusan yang diambil mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.